Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sabina wa jurina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal manzil al-qabru liman ata Allah. Wa qala aidan, tuba liman kana ya'malu amal sholih wa yakunu wata'ahu fil qabri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Muhammad Ali bin Kasan, yang sama-sama kita hormati para tuan guru dan para asatidz, wabil khusus Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Ali Sabana, Ustadz Jamadi, Ustadz Muhammad Soleh, Ustadz Khairuddin, dan para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tidak, insya Allah tidak mengurangi rasa takjim dan mahabbah saya kepada beliau-beliau. Yang terhormat para hujjaj, tokoh masyarakat, sepuh bini, sepuh orang-orang tua kami, jamaah Masjid Al-Munawwarah ataupun jamaah Mushola Nurul Hikmah ataupun jamaah yang lainnya, mudah-mudahan kita berkumpulnya di sini dapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan besar kita nanti kita termasuk umat ataupun hamba yang mendapatkan salah satu keinginan kita, yaitu sahabatul ujma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kumpul pada hari yang sangat mulia, yaitu pada malam Jumat, yang barangkali berkumpulnya kita di sini pada malam hari pertama ataupun pada malam yang ketujuh, dengan wasilah memohon kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan daripada jamaah kita, orang tua kita ataupun keluarga kita, yaitu Muhammad Ali bin kumpulnya kita di sini, wasilah berkumpulnya kita di sini, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah terima iman Islamnya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya itu rodoh min dari jannah, dan juga harapan kita mudah-mudahan Allah luaskan kuburannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah bina bil qabul wal husul, khususon ila ruhi Bapak Muhammad Haji Muhammad Ali bin Kasan. Allahumma gfirlahu walhambu wa abihi wa pu'anhu waj'ali jannata maswahu bisil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang bernyawa yang di dalamnya barangkali di situ manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan ataupun makhluk Allah yang bernama malaikat, semua akan apa? Akan fana di situ. Karena memang setiap umat di situ ada batasan waktu yang memang Allah tetapkan, mau nggak mau kita harus menghadap Allah di situ.
Nabi Adam, umat Nabi Adam barangkali yang hidup udah sekian tahun, Allah wafatkan Nabi dan umat-umatnya, termasuk umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap yang bernama manusia akan Allah ambil ruhnya. Kenapa? Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal, pasti akan fana, pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita semua. Karena mati ini memang sebuah mistik yang tidak ada satupun orang manusia, tidak ada orang yang ngaku kapan dia mati, di mana wafatnya, memang semua itu tidak tahu. Ada tiga yang memang kita tidak tahu manusia, setinggi apapun dia ilmunya, sepanjang apapun sejadahnya, jenggotnya panjang barangkali dia tahu meninggalnya dunia, meninggalnya kapan dia wafat. Tidak ada yang tahu, termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga waktu kita tidak tahu kapan wafatnya, di mana, ya, atau kapan dan bagaimana. Kapan ini menjadi misteri. Apakah sekarang kita berkumpul, setelah nanti kita pulang ke rumah ada yang wafat? Mau gak ada yang wafat? Ya, kita nggak tahu. Ya, apakah mungkin besok pagi, sore, malam, atau apa? Kita nggak tahu di situ kapan. Ya, kemudian apalagi itu waktu. Di mana kita wafatnya? Apakah lagi kumpul-kumpul di sini? Apakah lagi main futsal? Apakah lagi main hadroh? Atau lagi keadaan bagaimanapun, kita nggak tahu wafatnya di mana dan bagaimana seorang itu wafat. Semua tiga misteri inilah kagak ada orang yang tahu tentang wafatnya seseorang. Kalau dikasih tahu, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, umpama fulan besok kamu wafat nih, habis subuh hari Jumat, paling kita baca Yasin terus tuh, ya, baca Al-Quran banyak ini. Kenapa? Tuh kita mau di ini, ya, mau diambil ruhnya. Seperti orang tuh, ya, yang dihukum tembak, ya, mereka rata-rata banyak, ya, alhamdulillah, ya, mereka itu banyak kebaikan, ya, taubat di situ. Barangkali mungkin kasusnya barangkali yang dilarang, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin kasus dengan bom bunuh diri, kasus-kasus yang lainnya. Mudah-mudahan apa? Mereka dalam karena husnul khatimah, taubat di situ. Sebenarnya bukan kapan kita tahu mati, tapi kita berangan-angan pengen meninggalnya itu dalam keadaan husnul khatimah. Na'udzubillah kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Husnul khatimah, wafat dalam keadaan baik. Akhir daripada kehidupan kita ditutup dalam keadaan baik, gitu di situ. Tapi na'udzubillah su'ul khatimah, seseorang meninggal dunia dalam keadaan buruk. Banyak orang manusia atau termasuk saudara-saudara kita ataupun di mana mereka hidup meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi begitu banyak orang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan buruk, meninggal dalam keadaan tidak baik, meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebuah doa dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar hidup kita, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena nggak serta-merta ketika orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tergantung amal ibadahnya. Kalau ia lakukan selama hidupnya, dia istiqomah dengan amal-amal yang baik, insya Allah ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Termasuk almarhum luar biasa meninggalnya pada hari Jumat. Ya, apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan minimal doa kita, ya, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nanti ada ciri-cirinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, doanya agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu Allahumma al khairu umri akhirahu wa khairu amali khatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka. Tuh kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allahumma al khairu umri akhirahu, ya Allah jadikan sebaik-baik umurku pada ujungnya. Pada ujungnya kapan? Usianya 60 tahun. Baik itu dalam meninggal keadaannya di situ. Wa khairu yaum wa khairu. Kemudian dan sebaik-baik amalnya di situ khatimahu, akhir daripada kehidupannya di situ. Wa khairu ayyami yauma alqa, dan jadikan sebaik-baik hariku nanti bertemu pada Allah pada hari kiamat. Allah ridho atas semua perilaku kita. Itulah sebuah doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
kita pengen meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah, ya, meninggal dalam akhir ujung kita berapa tahun. Usia memang kita nggak tahu, walaupun usianya pendek, taruh 20 tahun atau 25 tahun, dia isi dengan 10 tahun dengan taatan pada Allah, insya Allah dalam keadaan wafat husnul khatimah. Sebaik-baik manusia dikasih usianya panjang, tapi dia banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantara umruhu wa sunah amaluhu. Siapa dikasih usianya panjang, ya, panjang sebaik-baik manusia, tapi baik amal perbuatannya. Dan seburuk-buruk manusia dikasih usianya panjang, tapi banyak, ya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah usia. Sebaik-baik usia barangkali dikasih usianya panjang, tapi dia selalu isi selama taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita inginkan. Inilah sebuah doa yang selalu kita baca, yang sering kita munajat kepada Allah, agar di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ada beberapa hadis menjelaskan, bisa kita cirikan ataupun tidak bisa orang tersebut yang bisa merasakan di situ. Apa di antaranya? An-nutqu syahadah. Bisa mengucap kalimat syahadat, bisa mengucap kalimat tauhid, kalimat najah, kalimat salamah. Apa kalimat itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal tok aja husnul khatimah. Makanya apa? Makanya kita ini, lidah kita jangan sampai kental, kaku mengucapkan ini, ya. Sering-sering kita baca kalimat ini. Insya Allah ketika di akhir hayat kita gampang mudah mengucapkan kalimat ini. Tapi naudzubillah kalau kalimat ini nggak pernah kita zikirin, nggak pernah kita baca, ataupun nggak pernah kita lantunkan di situ, barangkali kita susah untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di situ. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah fi hayati dakhala jannah. Siapapun seorang muslim bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah, Allah masukkan orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya. Makanya sering kita baca kalimat tauhid itu. Ini mah kalimat sangat yang sangat tinggi, yang tidak ada yang lebih kalimat itu, kalimat tauhid, ya. Makanya banyak, ya, orang-orang muslim bisa mengucapkan kalimat itu. Yang penting apa? Istiqomah dengan amalan-amalan kita di situ. Mudah-mudahan sering kita baca, apalagi kita tahlilan pada malam pertama sampai malam ke-7, nanti 14, mungkin nanti 21 atau 40, nanti 1 atau haul di situ. Atau ketika ibadah sholat sering kita baca, sering kita zikirin. Bahkan, ya, zikir itu merupakan satu ibadah yang palingnya cukup besar juga di situ. Sering kita baca. Ketika kita sering baca, insya Allah lidah kita selalu ingat dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita baca kalimat itu 33 kali, gampang nggak? Gampang. Tapi ketika nanti di akhir hayat kita, ketika sakaratul maut, na'udzubillah, apakah kita bisa? Tergantung doa kita. Kita pengen bisa mengucapkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah. Insya Allah kita ingat. Karena pada saat itulah ketika ruh manusia diambil oleh malaikat Ijrail, disitulah ada setan yang selalu menggoda manusia agar sampai dia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membawa iman. Jangan sampai kufur. Maka pada saat itulah yang namanya setan bisa menyerupai keluarganya, bisa menyerupai bapaknya, bisa menyerupai ibunya, bisa menyerupai anaknya. Agar apa? Agar nanti tuh orang itu ketika wafat, ketika sekarat, jangan sampai bisa membawa iman. Kalau udah nggak membawa iman, berarti orang itu mati wafat dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah mengajarkan agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalimat ini sering kita baca setiap ibadah sholat, ataupun ketika kita lagi senggang, ataupun dalam keadaan apapun. Kalimat-kalimat inilah yang insya Allah di akhir hayat kita, dari amal-amal kita, insya Allah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah barangkali orang apabila di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu Pak, itulah harapan kita semua. Terus ada lagi, ya, ada lagi orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal pada
hari Jumat ataupun malam Jumat. Jumat merupakan hari yang sangat mulia. Ya, ada makhluk-makhluk Allah yang sangat mulia dalam satu tahun, ada satu bulan, ada satu malam ataupun ada berapa saat jam di situ ada yang mustajab. Berbicara tentang hari dari yang 7 hari, itulah hari Jumat di situ. Biasanya pada hari Jumat atau malam Jumat, hari Sayyidul Ayam, banyak kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi gini, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqallahu fitnatal qabri." Siapa seorang muslim meninggal wafat dalam keadaan pada hari Jumat ataupun malam Jumat, illa waqallahu, Allah akan lindungi dari fitnah kubur. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini gharib ataupun dhaif, tapi ada juga yang mentasihkan hadis ini sahih di situ. Tapi untuk li fadlil a'mal, ya, bahwa hari Jumat itu hari yang sangat mulia, hari yang sangat sakral. Insya Allah wafatnya kita atau siapa seorang muslim meninggal dalam keadaan hari Jumat atau malam Jumat, dia insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Termasuk nih, alhamdulillah Allah wafatkan saudara kita, ya, Bapak Ali wafat kalau nggak salah hari Jumat setengah 5, ya, setengah 5 Allah wafatkan. Mudah-mudahan yang terbaik buat beliau di situ. Barangkali beliau banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar ia wafat dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan apa? Meninggal dalam keadaan hari Jumat. Dan barangkali dengan sebab penyakit, insya Allah penyakit ini akan mengurangi, akan membersihkan dosa-dosa beliau ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih seperti bayi yang baru lahir. Insya Allah Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya, itulah harapan kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan hari Jumat atau malam Jumat. Karena memang mati ini nggak bisa kita pesan, kita berharap meninggal dalam keadaan yang baik. Terus doa kita, ya Allah wafatkan saya pada hari Jumat atau Jumat apa Jumat besok, kagak tahu, kita nggak berani, ya, doa begitu, ya. Terus apalagi di situ yang ketiga, orang disebut mati atau husnul khatimah, harapan kita apa? Mati dalam pelaksanaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita ketika Allah ambil nyawanya atau ruhnya pada saat waktu sholat subuh, waktu yang sangat mulia di situ. Dan juga berapa banyak Allah wafatkan orang dalam keadaan kiai-kiai ceramah, ya. Kemudian ada juga seorang khatib meninggal dalam keadaan dia berkhutbah. Kemudian ada juga orang meninggal pada hari Jumat sedang duduk di situ, Allah ambil ruhnya. Itu luar biasa di situ. Tapi naudzubillah, berapa banyak orang meninggal dunia dalam keadaan nyekek botol. Tahu nyekek botol? Mabok. Ya, di Bogor tuh anak muda. Orang barangkali apa tuh? Minum-minuman katingdeng dicampur. Ya, biar terasa di situ. Ya, biar terasa maboknya. Akhirnya nggak kuat, yuk, organ tubuhnya meninggal. Nauzubillah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan sampai begitu. Berapa banyak orang meninggal dalam keadaan yang nggak baik. Itu jangan sampai kita harapkan di situ. Makanya ada sebuah ungkapan Arab mengatakan, man asa ala sayin mata alaihi. Man asa ala sayin mata alaihi. Orang itu mati tergantung daripada kebiasaan-kebiasaannya di situ. Insya Allah kita rajin sholat jamaah 5 waktu, meninggal nggak jauh daripada masjid di situ. Tapi kalau orang setiap saat mungkin, ya, yang ia lakukan sering apa tuh? Yang tadi tuh barangkali sering main narkoba sehari-hari, nggak jauh tuh meninggal dalam keadaan begitu. Ya, kita nggak harap begitu. Pengennya meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan puasa, meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, meninggal dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang barangkali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kullu abdin yub'asu, akan dibangkitkan orang yang meninggal dunia, ya, kullu abdin yub'asu, Allah akan ambil, ya, hidupkan nanti pada hari kiamat. Matinya dalam keadaan apa di situ? Kalau orang nanti meninggal dalam keadaan berhaji, kemungkinan karena Nabi, insya Allah nanti Allah kembalikan, hidupkan, ya, pada saat itu pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, Allahumma labbaik. Kalau orang barangkali meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, sujud, sholat, insya Allah meninggal dalam keadaan baik di situ. Kalau dalam keadaan orang meninggal dalam keadaan azan, barangkali nanti Allah kasih kemuliaan di situ.
Itulah harapan kita semua. Jadi ketika Allah nanti akan bangkitkan, tergantung di akhir hayatnya dalam keadaan apa di situ. Ya, Allah bangkitkan tergantung keadaan matinya. Kalau dia mati dalam keadaan taat, insya Allah nanti dia Allah kumpulkan, hidupkan, bangkitkan dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, makanya kita ngeri banget, biasain walaupun amalan-amalan sedikit ataupun ini selama hidup kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah wafatkan kita dalam ketaatan, ada amal-amal ibadah sesuai dengan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al khairu umri khatimahu, ya Allah jadikan di akhir hayatku itu ada amal ibadah yang aku lakukan situ. Itulah doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Itu ya. Nah, inilah harapan kita semua. Harapan kita semua agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman, bertakwa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah maafkan segala dosa dan kesalahan daripada Bapak Haji Muhammad Ali bin Hasan. Allah terima amal solehnya, Allah terangkan di dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya itu rodoh min jannah, dan juga nama cucu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan kesabaran dalam musibah ini. Sekian, wal amfu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Salam SAG yang telah menyampaikan doa penutup yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Aziz. Kepadanya saya persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhahrina wa mustafa wa bulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan mazidah. Ya Rabbana lakam kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinna lana fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa dan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdirna biha al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighna aqsal ghayati wal khairati wal hayati wa ba'da al mamat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya dzal jalali wal ikrami amitna ala dinil Islam ya dzal jalali wal ikrami amitna ala dinil Islam ya dzal jalali wal ikram amitna ala dini Islam. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dhalika ala ya muyassir kal asir wa ya jabir kal kathir wa ya sahib kal farid wa ya mughni kal faqir wa ya ma'mana kal makhif bisirin alaina kul asir fatasir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir hajatuna ya Allah hajatuna ilaika kathir wa anta alimun bi wa khabir. Allahumma asin sawaba ma qara'nahu wa ma astaghfarnahu wa ma sallainahu ila hadratin nabil mustafa rasulullah hadiyatan wa rahmatan nazilah wa barakatan samila hadrati habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad summa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhadi wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amin wa
وخصوصا جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخنا وساتذتنا والإيمان جاءتنا هنا خصوصا إلى أرواح أموات صاحب هذا البيت خصوصا إلى روح Bapak Haji Muhammad Ali bin Ghazan wa usulihi wa furihi Allahumma afir lahum barhamhum ba'afi wa banahum wa karim nuzulahum wa semadakhalhum ij'al kuburahum radatan miriyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan khufarin niran ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati ij'alhum min ibadikal maghfurin ij'alhum min ibadikal maghfurin ij'alhum min ibadikal maghfurin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا الله يا كريم اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة ومعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مالك عباده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع الرحيم اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبت توحيد اللهم ثبتنا بالجماعة اللهم ثبتنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.